Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Febri Hardiansah dan teman saya Muhammad Taufan Zulmi. Di sini kami akan mempresentasikan politik hukum agraria dan pembentukan UU PA UUN nomor 5 tahun 1960. Langsung saja, sejarah hukum agraria. Hukum dan kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh penjajah sengaja diorientasikan pada kepentingan keuntungan mereka penjajah. Hukum agraria kolonial memiliki sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya hukum agraria yang berdasarkan hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. Indonesia sebagai tanda terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saatnya berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu menggunakan kebijakan dan tafsir baru, penghapusan hak konvensi, penghapusan tanah partikelir, perubahan peraturan persawahan tanah rakyat, peraturan tambahan untuk mengenai pemindahan hak atas tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada poin B, Undang-Undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional. UU PA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UU Undang-Undang 1945 sebagai yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UU PA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar hal-hal yang sebagai yang dimaksud dalam pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada poin C, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pembentukan UU PA disertai dengan pencabutan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana yang tersebut dalam diktum pemutusan UU PA di bawah perkataan dengan mencabut ataupun peraturan yang dicabut oleh UU PA. Yang pertama, Agariswes 1870. Yang kedua, peraturan yang tentang domain declaring baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, Koninklijkbesluit atau keputusan raja. Yang keempat, di buku 2 KUH Perdata di Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya untuk penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya Mas Taufan Zulmi. Baik, untuk yang poin D yaitu asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang PA dimuat 8 asas dari hukum agraria, yaitu yang pertama asas kenasionalan, yang kedua asas pada tingkat tertinggi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang ketiga, asas mengutamakan ketinggian nasional. Yang keempat, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Yang kelima, asas hanya negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Yang keenam, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang ketujuh, asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif. Yang kedelapan, asas tata guna tanah, penggunaan tanah secara berencana. Kemudian yang E yaitu tujuan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria.
melakukan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat lain dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.